Kunjungan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, di Gedung Isolasi Terpusat Kota Medan bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa, Pangdam Majen TNI Hasanuddin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, langsung disambut Wali Kota Medan di bekas Gedung Hotel Suci di Jalan Cirebon Medan pada hari Selasa 3 Agustus 2021. Dalam kunjungan tersebut Wakapolri mengatakan maksud kedatangan ke Sumatera Utara untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sumut dan juga di Kota Medan, dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan PPKM yang ada di Sumut dan melihat pelaksanaan sudah bagus di mana masyarakat sudah melaksanakan 5M, paparnya. Wakapolri juga sangat mengapresiasi kepada masyarakat Sumut yang solidaritas sosial cukup tinggi di mana masyarakat menyediakan bantuan-bantuan sosial yang dibentuk sendiri dan diberikan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi karena pandemi termasuk kepada mereka yang terpapar COVID-19. Dan mengajak rekan-rekan media untuk mengedukasi ke masyarakat agar yang belum divaksin diajak untuk segera mau divaksin dan jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks, tegasnya. Rekan sekalian, saya di sini bersama-sama dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Pangdam, satu di barisan Pak Kapolda, Pak Wabinda, Pak Wali Kota, staf rombongan saya dari Mabes Polri. Kedatangan saya ke Sumatera Utara ini adalah untuk melihat langsung yang pertama pelaksanaan daripada vaksinasi yang kita laksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara dan juga di Kota Medan ini. Kemudian juga yang kedua kita melihat pelaksanaan langsung bagaimana PPKM yang ada di sini itu dilaksanakan atau tidak. PPKM itu kan ada yang level 4, level 3, level 2, level 1. Kita lihat tadi, saya tadi bersama-sama dengan Pak Wagub, ya, kemudian dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Wabinda, Pak tadi masuk wilayah Menteng ya, itu masuk di Serdang ya. Medan ya. Sudah gitu ya. Nah, kalau melihat pelaksanaannya tadi kita lihat sudah bagus ya. Di mana masyarakatnya sudah melaksanakan yang namanya 5M. Bahkan ketika mereka mau belanja pun membuat satu grup WhatsApp sehingga belanjaannya dibawa ke rumah masing-masing. Ini saya kira contoh yang baik. Itu menjaga mobilitas warga untuk keluar sehingga bisa memutus mata rantai. Kemudian mereka yang terpapar COVID-19 itu dilaksanakan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari tenaga kesehatan yang ada. Dan mereka yang sakit itu dikirim langsung seperti makanan dan lain sebagainya ke rumahnya sehingga tidak berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi tentunya pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan tadi apresiasi kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa ditiru dengan yang lainnya. Solidaritas sosial cukup tinggi di sini ya. Tempat tadi saya yang mengunjungi, di mana masyarakat itu menyediakan bantuan-bantuan sosial yang mereka hidup sendiri diberikan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi karena pandemi ini, termasuk mereka yang terpapar. Nah, kemudian juga pada kesempatan saya juga mengimbau ya, meskipun kita sudah capek, sudah lelah dalam menghadapi pandemi ini mata rantai. Kemudian sudah ada juga yang divaksin 2 kali, ada yang sekali. Jangan euforia, ya, jangan euforia. Tetap 3M, bahkan 5M itu dilaksanakan. Di samping itu, Wagub juga menjelaskan untuk evaluasi PPKM level 4 di Sumatera Utara masih melihat perkembangannya. Sekarang ini hanya di Kota Medan yang level 4 dan pastinya juga keputusannya dari Kementerian Perekonomian karena sebagai koordinator luar Pulau Jawa Bali kita akan melaksanakan apa yang menjadi ketetapan. Dan diharapkan media juga membantu dalam pemberitaan dan juga mengedukasi ke masyarakat supaya bisa menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ditambahnya untuk jumlah persentase secara global masyarakat yang gelombang vaksin 1 sudah mendekati ke 19% dan untuk vaksin gelombang kedua masih 8-9%, terangnya. Jelaskan Bang Ijek, apa kita ikut lanjut perpanjangan PPKM seperti apa, evaluasinya dan perpanjangan dari depan seperti apa Bang? Nanti evaluasi PPKM kita lihat perkembangan. Sekarang ini kan hanya di Kota Medan ya, yang level 4, nanti Pak Wali Kota akan juga memberikan laporan dan nanti pastinya
keputusannya juga dari Kementerian Perekonomian karena sebagai koordinator luar Pulau Jawa Bali kita akan melaksanakan apa yang menjadi ketetapan. Tapi mudah-mudahan ke depan kawan-kawan media juga bantu dalam pemberitaan dan juga edukasi ke masyarakat supaya bisa menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bang Ijek, bagi ASN yang hingga September belum melakukan vaksinasi akan mendapat sanksi, tidak akan menerima tunjangan TPP, Bang. Bisa dijelaskan, Bang? Ya memang ya sekarang ini kita udah bersyukur masyarakat sudah ada rasa kepedulian dan kemauannya untuk vaksin. Waktu awal dulu memang sangat sulit kita memberikan keyakinan masyarakat bahwa vaksin itu untuk menjaga supaya tidak semakin parah akibat terpapar COVID, bukan berarti kebal terhadap COVID. Tapi dengan adanya TNI, Polri ikut bergabung bersama seluruh pemerintah yang ada di daerah, penyampaian ini lebih diketahui masyarakat. Jadi sekarang antusias masyarakat cukup tinggi. Seperti Pak Wali Kota sampaikan, sekarang juga permintaan itu cukup besar, cuma memang jumlah vaksin yang kita pahamin tidak bisa langsung datang sekaligus dalam jumlah besar, tapi bertahap. Tapi untuk aturan itu yang kita sampaikan itu memang kita ingin supaya mereka datang, supaya kesadarannya muncul. Bukan berarti juga kita mengharapkan dengan punishment yang ada, tapi itu hanya sebagai membangkitkan kesadaran dia untuk bisa vaksin. Sejauh ini berapa persen ASN kita yang belum bisa menjadi peserta vaksin, Bang? Saya mohon maaf kalau jumlah persentasenya kita global secara masyarakat, kita tidak memisahkan yang mana ASN. Tapi secara masyarakat yang gelombang 1 vaksin sudah mendekati ke 19%. Untuk vaksin yang gelombang kedua memang saat ini masih 8-9%. Ada lagi teman-teman yang vaksin terus datang ya, artinya supaya datang ke provinsi kita langsung sebar baik ke Polda, Kodam, ke kabupaten kota Sumatera Utara dan langsung juga disebarkan seperti kegiatan-kegiatan hari ini. Memang dari jumlah masyarakat dengan jumlah yang datang belum semuanya bisa terpenuhi, tapi kita harapkan masyarakat bersabar, bukan berarti kita meninggalkan bagi yang belum vaksin, bukan. Tapi memang jumlahnya yang masuk ke Indonesia untuk disebar ke seluruh provinsi dan kabupaten kota dan seluruhnya ini masih terbatas, belum bisa penuhi, tapi terus bergulir. Pak Ijek, untuk memang jumlahnya kan kita masuk vaksin yang dari Sinovac-nya sendiri tidak dalam jumlah yang mencukupin seluruh kebutuhan, yang bertahap. Di tempat yang sama Bobi Nasution menjelaskan untuk perkembangan PPKM level 4 di Kota Medan, setelah diumumkan Presiden kita masih menunggu instruksi dari Inmendagri, tentunya dari Inmendagri diteruskan ke IMUP, instruksi Gubernur, dan dari dasar itu bisa kita buat peraturan Wali Kota dan kalau hari ini sudah keluar kami langsung buat surat edaran, kata Bobi Nasution. Ya, untuk di Medan, ya setelah diumumkan oleh Bapak Presiden, memang kami hari ini lagi menunggu. Nanti saya cek, saya belum ke kantor dari pagi, kegiatan di luar. Nanti saya cek apakah sudah ada Inmendagri, juga tentunya dari Inmendagri nanti akan diteruskan oleh Ingub, dan dari dasar itulah nanti kami bisa membuat peraturan Wali Kota untuk ke depannya. Kalau hari ini sudah keluar, biasanya langsung kami jabarkan dari perwalnya. Ada Atau tambahan bukan surat edaran, mohon maaf, surat Ada edaran. tambahan penyekatan, Bang, di dalam kota dan di pinggir kota atau ada yang lainnya? Keinginan kita kemarin sudah kami sampaikan, sudah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kalau bisa nanti penyekatan di dalam kota bisa kita kurangi perlahan-lahan. Kenapa? Bukan tidak efektif, tapi karena peraturan hari ini PPKM level 4 di Kota Medan sudah memperbolehkan makan dan minum dine-in di tempat dengan waktu 20 menit. Kalau masih total hari ini ada 40-an titik yang kita batasi atau kita sekat, personil kita kurang. Nah, nanti ini karena personil kita kurang, nanti kita kurangi beberapa titik yang hari ini kita lihat sudah bisa membackup dari titik lain. Ini kita kurangi dan langsung justisi ke lapangan. Kemarin juga hukumannya bukan kepada perorangannya, tapi kita hukum virusnya. Gimana caranya? Kita swab antigen, kalau nanti reaktif kita langsung bawa ke isoter. Isoter nanti kita bawa sambil menunggu PCR, kita siapkan ruang karantinanya. Kalau positif langsung kita isolasi di sini gitu. Pak Wali, dari mulai diresmikan Pak Wali, sudah berapa pasien yang masuk ke gedung ini, Pak Wali? Ini total hari ini ada 51 ya, 51. Namun kemarin sudah ada yang dipulangkan 8. Berarti ada 59 dan 7 itu kita rekomkan ke rumah sakit karena kasusnya sedang menuju berat dan faktor usia, sudah masuk ke lansia kemarin itu.